Saudara, pemerintah Indonesia kembali memberikan izin pelaksanaan ibadah umroh. Hari ini, 8 Januari, 419 jemaah asal Indonesia berangkat ke Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Pelepasan rombongan umroh perdana di tahun 2022 dipimpin langsung oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama. 419 calon jemaah sebelumnya telah melakukan karantina di asrama haji untuk screening kesehatan sebelum keberangkatan. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh juga berpesan agar para jemaah umroh dapat disiplin menjalankan protokol kesehatan selama beribadah di Tanah Suci. Hal ini sebagai tolok ukur untuk keberangkatan rombongan umroh selanjutnya. Untuk mengatasi kekhawatiran di tengah meningkatnya kasus COVID-19 varian Omikron, pemerintah telah menyediakan langkah mitigasi untuk meminimalisasi dampak yang terjadi. Apa mitigasi yang dipersiapkan untuk para jemaah umroh ini? Kita tanyakan jurnalis Kompas TV Agi Kurniasandi yang saat ini berada di Wisma Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Agi, jadi mitigasi apa yang dipersiapkan untuk pemeriksaan dan karantina yang harus dijalani jemaah? Mitigasinya berupa dengan penerapan protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh para calon jamaah haji ataupun maksud kami jamaah umroh begitu, yang memang nantinya sebelum ataupun sesudah melakukan ibadah umroh di Tanah Suci ataupun di Mekah. Yang tadi disampaikan oleh Kementerian Agama, yakni menyampaikan bahwa mitigasi tersebut tertuang dalam kebijakan umroh dalam satu pintu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, di mana seluruh calon jamaah umroh ini harus berada di asrama haji terlebih dahulu sebelum keberangkatan. Tujuannya adalah untuk men-screening bagaimana kesehatan mereka dan juga nantinya akan dilakukan tes swab PCR sebelum nantinya keberangkatan untuk menuju ke Arab Saudi. Setelah itu nanti juga yang diperlukan oleh para calon jemaah ialah merupakan harus menggunakan penerbangan direct flight ataupun langsung menuju ke Madinah. Jadi tidak boleh transit. Alasannya jangan sampai bertemu dengan orang-orang yang memang di luar dari rombongan jamaah untuk melakukan umroh. Kemudian juga nantinya setelah nanti sampai di Arab Saudi, mereka juga harus melakukan karantina terlebih dahulu selama 4 sampai dengan 5 hari. Barulah nanti setelah itu diizinkan untuk melakukan ibadah umroh di Mekah. Kemudian juga nanti saat tiba di Indonesia kembali, tentu dari pihak dari Kementerian Agama dan telah berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 untuk melakukan karantina terlebih dahulu selama 7 hari. Untuk lebih lengkapnya, Radi, berikut pernyataan yang disampaikan oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, yakni Hilman Latif untuk Anda. Yang kasus mungkin kita doakan tidak ada, tapi selalu ada kemungkinan. Nah, justru kita mitigasi semua itu dengan protokol. Kita di sini PCR-nya jelas, ya, dari lembaga yang direkomendasikan. Yang kedua, mereka juga begitu mendarat akan dikarantina, ya, 5 hari maksimal. Ya, hari ketiga atau keempat sudah dapat PCR dan kalau free mereka juga bisa langsung umroh. Di sana peraturan Saudi sudah ketat, ya. Pak Wakil Menteri Saudi juga menyampaikan kami punya sistem yang ketat di sana. Tetapi juga kenyamanan jamaah tetap menjadi yang utama. Pulangnya kita juga punya screening, ya. Ada karantina, PCR sampai berkali-kali. Nah itu kan sebetulnya mitigasi. Tentu yang menjadi pertanyaan juga, Radi, mengapa pemerintah ini mengizinkan ibadah umroh di tengah pandemi COVID-19 dan juga ditambah adanya kasus Omikron yang semakin meningkat di Indonesia. Tadi disampaikan oleh pihak dari Kementerian Agama bahwa sebenarnya keputusan ini berdasarkan hasil rapat lintas kementerian. Sehingga yang tadi menjadi keputusan ialah karena pemerintah Indonesia ini tidak ada regulasi ataupun larangan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Sehingga yang diharuskan adalah pengendalian jumlah orang yang memang untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, termasuk dalam pelaksanaan umroh ini. Sehingga yang tadi disampaikan oleh Kementerian Agama ini diperbolehkan tentu dengan penerapan protokol kesehatan yang cukup ketat, baik itu di Indonesia ataupun di Arab Saudi pada saat melakukan ibadah umroh. Kemudian juga yang tadi disampaikan ke depannya pemerintah ataupun dalam hal ini adalah Kementerian Agama ini tidak akan menunggu terlebih dahulu kuartal pertama yang hari ini sudah berangkat berjumlah 419 calon jamaah, tetapi juga nantinya untuk kuartal selanjutnya rencananya akan berlangsung pada tanggal 10 Januari dan juga 12 Januari 2022 yang mendatang. Sehingga pemberlakuan yang sama juga diterapkan bagi para calon jamaah umroh untuk melakukan protokol kesehatan agar ibadah ini berjalan dengan lancar, tetapi juga tetap menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat. Radi. Baik, Agi Kurniasandi dari Pondok Gede, Jakarta Timur melaporkan. Terima kasih.